Pembahasan mengenai apakah bangsa Rusia atau bangsa Slav memiliki kaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj dalam perspektif Islam merupakan topik yang sejak lama memancing rasa ingin tahu banyak umat Islam. Ketertarikan ini biasanya muncul karena adanya gambaran dahsyat tentang Ya'juj dan Ma'juj sebagai kaum perusak besar di akhir zaman. Lalu muncul keinginan manusia untuk mencocokkan gambaran tersebut dengan bangsa-bangsa besar yang dikenal dalam sejarah dunia. Untuk memahami persoalan ini secara utuh, diperlukan sebuah narasi yang mengalir, berurutan, dan berpijak pada sumber-sumber Islam, sekaligus menjelaskan bagaimana spekulasi-spekulasi tersebut muncul dan mengapa para ulama menanggapinya dengan sangat hati-hati. Kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam berakar kuat pada Al-Quran. Allah menceritakan kisah ini dalam surah Al-Kahfi, ketika seorang pemimpin yang adil dan beriman bernama Zulkarnain melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi. Dalam salah satu perjalanannya, Zulkarnain sampai pada suatu kaum yang hidup di antara dua gunung. Kaum ini mengeluhkan gangguan dari Ya'juj dan Ma'juj yang mereka gambarkan sebagai kaum perusak yang tidak pernah berhenti menimbulkan kerusakan di bumi. Mereka meminta Zulkarnain untuk membangun suatu penghalang agar Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat lagi menyerang dan merusak kehidupan mereka. Atas pertolongan Allah, Zulkarnain membangun dinding yang sangat kokoh dari besi dan tembaga, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu memanjat atau melubanginya. Al-Quran kemudian menegaskan bahwa dinding tersebut akan tetap berdiri hingga datang janji Allah. Dan ketika janji itu tiba, dinding tersebut akan hancur dan Ya'juj dan Ma'juj akan keluar memenuhi bumi. Gambaran ini bersifat sangat kuat dan penuh makna, tetapi pada saat yang sama, sangat sedikit memberikan rincian teknis tentang siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj itu secara etnis atau geografis. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad, Ya'juj dan Ma'juj dijelaskan sebagai manusia dari keturunan Nabi Adam. Mereka bukan makhluk gaib, bukan jin, dan bukan makhluk aneh di luar kategori manusia. Mereka hidup, makan, minum, menikah, dan berkembang biak seperti manusia lainnya. Namun jumlah mereka sangat besar, dan ketika mereka keluar pada akhir zaman, mereka akan menyebabkan kerusakan yang meluas di seluruh penjuru bumi. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa jumlah mereka jauh melampaui jumlah manusia lain, sehingga menimbulkan gambaran betapa dahsyatnya ujian yang akan dihadapi manusia pada masa itu. Para ulama tafsir sejak generasi awal memahami bahwa kisah Ya'juj dan Ma'juj termasuk dalam perkara gaib yang detail-detailnya tidak dijelaskan secara rinci oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, para ulama seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi lebih banyak menukil pendapat-pendapat yang berkembang tanpa menetapkan satu pandangan pasti. Mereka menyebutkan berbagai riwayat dari ahli kitab, cerita-cerita sejarah, dan dugaan geografis, tetapi selalu menekankan bahwa kebenaran mutlaknya hanya diketahui oleh Allah. Ketika wilayah Islam meluas hingga mencakup kawasan Persia, Asia Tengah, dan mendekati wilayah Kaukasus, para ulama dan sejarawan Muslim mulai mengenal bangsa-bangsa yang hidup di utara. Mereka mendengar tentang bangsa-bangsa yang mendiami daerah pegunungan, memiliki fisik yang berbeda dari bangsa Arab, dan hidup dalam jumlah besar. Dalam catatan-catatan sejarah Islam klasik, terdapat deskripsi tentang bangsa-bangsa berkulit terang, bermata terang, dan berambut pirang yang hidup di wilayah utara dunia Islam. Dari sinilah mulai muncul dugaan-dugaan awal yang mencoba mengaitkan bangsa-bangsa utara tersebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Namun dugaan ini tidak berdiri di atas dalil yang pasti. Ia lebih merupakan upaya manusia untuk memahami teks agama melalui kacamata pengetahuan geografis dan sejarah yang mereka miliki saat itu. Pada masa tersebut, peta dunia belum sepenuhnya terpetakan dan banyak wilayah masih diselimuti misteri. Maka wajar jika sebagian orang mengaitkan kaum yang tidak mereka kenal dengan gambaran Ya'juj dan Ma'juj yang penuh ancaman. Bangsa Slav yang kemudian dikenal mencakup Rusia dan wilayah Eropa Timur mulai memainkan peran besar dalam sejarah dunia pada masa-masa berikutnya. Mereka membangun kerajaan, memperluas wilayah,
dan menjadi kekuatan besar secara militer dan politik. Dalam pandangan sebagian orang Muslim awam, kekuatan besar ini terkadang dipandang selaras dengan gambaran Ya'juj dan Ma'juj sebagai kaum yang jumlahnya banyak dan kekuatannya luar biasa. Dari sinilah muncul kembali pertanyaan, apakah mungkin bangsa Rusia atau bangsa Slav adalah Ya'juj dan Ma'juj? Jika ditinjau dari sudut pandang Islam yang ilmiah, pengaitan semacam ini menghadapi banyak masalah. Pertama, Al-Quran dan hadis tidak pernah menyebutkan nama bangsa tertentu sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Kedua, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai kaum yang terhalang oleh suatu dinding besar hingga waktu yang ditentukan oleh Allah. Sementara bangsa Rusia dan Slav telah lama berinteraksi dengan dunia luar, memiliki sejarah panjang, peradaban yang jelas, dan tidak pernah tercatat sebagai bangsa yang terkurung di balik penghalang misterius hingga akhir zaman. Selain itu, banyak ulama menekankan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar secara tiba-tiba sebagai bagian dari tanda besar akhir zaman, bukan secara bertahap seperti munculnya sebuah bangsa dalam sejarah. Kehadiran mereka akan disertai dengan kekacauan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini berbeda dengan dinamika politik dan sejarah bangsa-bangsa di dunia, termasuk Rusia, yang berkembang melalui proses sejarah yang panjang dan dapat dilacak. Dalam kajian Islam kontemporer, para ulama sering mengingatkan agar umat Islam tidak terjebak dalam upaya mengidentifikasi Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa tertentu yang ada saat ini. Pendekatan semacam ini dinilai lebih banyak menimbulkan spekulasi daripada manfaat. Bahkan, dalam beberapa kasus, hal ini bisa mengarah pada prasangka dan ketidakadilan terhadap bangsa atau kelompok tertentu, yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Islam memandang kisah Ya'juj dan Ma'juj sebagai peringatan besar tentang masa depan umat manusia. Ia mengajarkan bahwa pada suatu masa, kerusakan akan merajalela, kekuatan manusia akan mencapai puncaknya. Namun pada saat yang sama, manusia akan semakin jauh dari nilai-nilai ilahi. Dalam konteks ini, Ya'juj dan Ma'juj dapat dipahami sebagai simbol dari kekacauan besar yang diizinkan Allah terjadi sebagai ujian terakhir sebelum berakhirnya kehidupan dunia. Dengan memahami kisah ini secara lebih mendalam, fokus seorang muslim seharusnya tidak tertuju pada mencari siapa Ya'juj dan Ma'juj dalam peta dunia saat ini, tetapi pada bagaimana mempersiapkan diri menghadapi fitnah akhir zaman. Persiapan ini mencakup penguatan iman, pemahaman agama yang benar, dan akhlak yang baik. Inilah pesan utama yang berulang kali ditekankan oleh para ulama ketika membahas kisah Ya'juj dan Ma'juj. Kesimpulannya, dalam versi Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama, tidak terdapat dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa bangsa Rusia atau bangsa Slav adalah Ya'juj dan Ma'juj. Pengaitan tersebut lebih merupakan spekulasi sejarah dan penafsiran bebas yang tidak mencapai tingkat kepastian. Islam mengajarkan kehati-hatian dalam perkara gaib dan melarang menetapkan sesuatu tanpa ilmu yang jelas. Oleh karena itu, sikap yang paling bijak adalah menyerahkan hakikat Ya'juj dan Ma'juj kepada Allah, sembari mengambil pelajaran moral dan spiritual dari kisah mereka sebagai bekal menghadapi akhir zaman. Melanjutkan pembahasan ini, penting untuk menempatkan kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam kerangka keimanan Islam yang utuh, bukan hanya sebagai cerita tentang kehancuran, tetapi sebagai bagian dari rangkaian takdir besar yang telah Allah tetapkan bagi umat manusia. Dalam banyak riwayat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj terjadi setelah peristiwa besar lain di akhir zaman, ketika manusia telah mencapai tingkat tertentu dalam ilmu pengetahuan, kekuasaan, dan kemampuan mengelola bumi. Justru pada saat itulah Allah menunjukkan bahwa sebesar apapun kekuatan manusia, tetap ada batas yang tidak bisa mereka lewati.
Nabi Muhammad menggambarkan bahwa setelah Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka akan menyebar ke seluruh penjuru bumi dengan sangat cepat. Mereka akan melewati sungai-sungai besar, meminum airnya hingga kering, dan meninggalkan kehancuran dimanapun mereka berada. Gambaran ini sering membuat sebagian orang tergoda untuk mengaitkannya dengan bangsa-bangsa modern yang memiliki kemampuan teknologi tinggi dan kekuatan militer besar. Namun para ulama menegaskan bahwa pendekatan semacam ini lebih didorong oleh imajinasi dan ketakutan manusia, bukan oleh dalil yang kuat. Dalam Islam, tanda-tanda akhir zaman memiliki dua sifat penting. Pertama, ia pasti terjadi sesuai dengan janji Allah. Kedua, waktu dan detail pastinya tidak bisa diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memastikan identitas Ya'juj dan Ma'juj sebelum waktunya tiba selalu berujung pada spekulasi. Sejarah telah menunjukkan bahwa pada setiap zaman selalu ada kelompok manusia yang dianggap paling kuat, paling merusak, atau paling mengancam, lalu dikaitkan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Pada masa lalu, sebagian orang mengaitkannya dengan bangsa Mongol karena kehancuran besar yang mereka timbulkan. Di masa modern, ada yang mengaitkannya dengan bangsa-bangsa besar seperti Rusia atau kekuatan global lainnya. Namun semua pengaitan itu tidak pernah bertahan lama karena sejarah. Jika dilihat dari sudut pandang akidah Islam, Ya'juj dan Ma'juj bukanlah simbol dari satu bangsa tertentu, melainkan fenomena manusia secara kolektif ketika kerusakan telah mencapai puncaknya. Mereka adalah manusia, tetapi kehilangan kendali moral, sehingga kekuatan yang seharusnya digunakan untuk kebaikan berubah menjadi alat kehancuran. Inilah sebabnya Al-Quran tidak menyebutkan detail etnis atau bangsa mereka, agar manusia tidak terjebak dalam penilaian sempit dan prasangka terhadap kelompok tertentu. Para ulama juga menekankan bahwa dinding yang dibangun oleh Zulkarnain bukan sekedar struktur fisik, tetapi juga simbol perlindungan Allah terhadap manusia. Selama Allah menghendaki, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menembus batas tersebut. Namun ketika Allah menghendaki sebaliknya, dinding yang tampak kokoh itu akan runtuh dengan mudah. Pesan ini mengajarkan bahwa keamanan sejati bukan terletak pada teknologi, benteng, atau kekuatan militer, melainkan pada kehendak dan perlindungan Allah. Dalam konteks ini, mengaitkan bangsa Rusia atau bangsa Slav dengan Ya'juj dan Ma'juj justru berpotensi mengaburkan pesan utama tersebut. Fokus bergeser dari introspeksi diri dan perbaikan moral menjadi pencarian kambing hitam di luar diri. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kerusakan di bumi seringkali merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri, ketika mereka melampaui batas dan melupakan nilai-nilai ilahi. Lebih jauh lagi, Islam melarang sikap merendahkan atau mencurigai suatu bangsa hanya karena perbedaan ras, budaya, atau kekuatan politik. Semua manusia adalah keturunan Nabi Adam, dan kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh asal bangsa, melainkan oleh ketakwaan. Oleh karena itu, menstigma suatu bangsa sebagai Ya'juj dan Ma'juj tanpa dasar yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan manusia yang diajarkan Islam. Para ulama akhir zaman sering mengingatkan bahwa salah satu ujian terbesar menjelang kiamat adalah kekacauan informasi. Banyak orang akan berbicara tentang agama tanpa ilmu, menyebarkan teori-teori yang terdengar meyakinkan, tetapi tidak memiliki dasar yang kuat. Isu Ya'juj dan Ma'juj termasuk dalam kategori ini. Ia mudah menarik perhatian karena bersifat misterius dan menakutkan, tetapi juga mudah disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, baik politik, ideologi, maupun sensasi semata. Oleh karena itu, sikap seorang muslim seharusnya adalah menempatkan kisah Ya'juj dan Ma'juj sebagai bagian dari iman kepada hal-hal yang gaib. Ia diyakini keberadaannya karena Allah dan Rasul-Nya menyampaikannya,
tetapi tidak dijadikan alat untuk menilai atau menghakimi bangsa-bangsa yang hidup di dunia saat ini. Dengan sikap ini, seorang muslim tetap teguh dalam keyakinannya tanpa terjebak dalam spekulasi yang melelahkan dan seringkali menyesatkan. Pada akhirnya, pembahasan tentang apakah bangsa Rusia atau bangsa Slav memiliki kaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj akan selalu muncul kembali, terutama ketika dunia berada dalam ketegangan dan ketidakpastian. Namun Islam memberikan kerangka yang jelas dalam menyikapi hal ini. Yang pasti bukanlah siapa mereka, melainkan apa pelajaran yang harus diambil. Pelajaran itu adalah tentang batas kekuatan manusia, tentang kepastian janji Allah, dan tentang pentingnya menjaga iman serta akhlak di tengah dunia yang semakin kompleks dan penuh fitnah. Dengan pemahaman ini, umat Islam diharapkan tidak terjebak dalam ketakutan berlebihan atau prasangka terhadap bangsa tertentu. Sebaliknya, mereka diarahkan untuk memperbaiki diri, memperkuat hubungan dengan Allah, dan berkontribusi pada kebaikan dunia selama masih ada kesempatan. Inilah esensi sejati dari kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam. Sebuah kisah yang bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan dan mempersiapkan manusia menghadapi akhir perjalanan hidup di dunia. Melanjutkan narasi ini lebih jauh, perlu dipahami bahwa dalam tradisi keilmuan Islam, kisah-kisah besar seperti Ya'juj dan Ma'juj selalu ditempatkan dalam bingkai tarbiyah ruhani, yaitu pendidikan jiwa manusia agar tidak tertipu oleh kekuatan dunia. Sejak generasi sahabat hingga ulama akhir zaman, pembahasan tentang Ya'juj dan Ma'juj selalu diiringi dengan penekanan agar manusia tidak terjebak pada rasa aman palsu. Dunia akan terus berkembang, peradaban akan semakin maju, dan manusia akan merasa seolah-olah telah menguasai segalanya. Namun justru pada saat itulah ujian terbesar datang. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj terjadi setelah turunnya Nabi Isa ke bumi. Nabi Isa pada masa itu memimpin orang-orang beriman, tetapi bahkan beliau pun diperintahkan oleh Allah untuk membawa kaum beriman berlindung ke tempat yang aman ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar. Hal ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam, bahwa ancaman Ya'juj dan Ma'juj bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan kekuatan senjata atau strategi manusia semata. Bahkan seorang nabi yang diberi mujizat besar pun tidak diperintahkan untuk memerangi mereka secara langsung, melainkan berlindung dan berserah diri kepada Allah. Gambaran ini semakin memperjelas bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar bangsa kuat biasa seperti yang dikenal dalam sejarah dunia. Mereka adalah fenomena akhir zaman yang berada di luar kebiasaan sejarah manusia. Kerusakan yang mereka timbulkan bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga kerusakan tatanan kehidupan secara menyeluruh. Karena itulah, usaha untuk mengidentifikasi mereka dengan bangsa-bangsa yang telah dikenal, seperti Rusia atau bangsa Slav, menjadi semakin tidak relevan jika ditinjau dari keseluruhan gambaran ajaran Islam. Dalam sejarah Islam, umat pernah menghadapi masa-masa kelam yang hampir menyerupai gambaran kehancuran besar. Salah satunya adalah ketika bangsa Mongol menyerbu wilayah Islam dan menghancurkan kota-kota besar, termasuk Baghdad. Pada masa itu, banyak ulama dan masyarakat awam yang mengira bahwa bangsa Mongol adalah Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka yang besar, kekuatan militernya yang luar biasa, dan kehancuran yang mereka tinggalkan membuat dugaan tersebut terasa masuk akal bagi orang-orang yang hidup pada masa itu. Namun seiring waktu, terbukti bahwa bangsa Mongol hanyalah salah satu episode sejarah manusia, bukan Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana yang dijanjikan akan keluar menjelang kiamat. Pelajaran dari peristiwa tersebut sangat penting. Ia menunjukkan bahwa kecenderungan manusia untuk mengaitkan musibah besar dengan Ya'juj dan Ma'juj adalah pola yang berulang. Setiap kali muncul kekuatan besar yang menimbulkan ketakutan dan kehancuran, muncul pula anggapan
bahwa inilah Ya'juj dan Ma'juj. Pola yang sama terjadi di era modern, ketika kekuatan negara besar, senjata pemusnah massal, dan konflik global membuat dunia terasa berada di ambang kehancuran. Dalam situasi seperti ini, sebagian orang kembali mencari jawaban dengan menunjuk bangsa tertentu sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Namun Islam mengajarkan agar umatnya belajar dari sejarah, bukan mengulang kesalahan yang sama. Jika bangsa Mongol yang pernah dianggap Ya'juj dan Ma'juj ternyata bukan, maka kehati-hatian yang sama harus diterapkan ketika muncul dugaan terhadap bangsa Rusia atau bangsa Slav. Besarnya wilayah, jumlah penduduk, atau kekuatan militer bukanlah bukti bahwa suatu bangsa adalah Ya'juj dan Ma'juj. Semua itu hanyalah karakteristik umum kekuatan dunia yang silih berganti dari satu zaman ke zaman lainnya. Lebih dalam lagi, para ulama menekankan bahwa fokus utama seorang muslim seharusnya bukan pada siapa Ya'juj dan Ma'juj secara identitas duniawi, tetapi pada kondisi batin dan amal perbuatannya sendiri. Kisah Ya'juj dan Ma'juj adalah cermin peringatan tentang apa yang terjadi ketika manusia melepaskan kendali moral dan spiritual. Kerusakan besar yang digambarkan bukan hanya akibat kekuatan fisik, tetapi akibat hilangnya nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kasih sayang dalam diri manusia. Dalam konteks inilah, kisah Ya'juj dan Ma'juj menjadi sangat relevan sepanjang zaman. Setiap generasi dihadapkan pada godaan untuk merasa paling kuat, paling maju, dan paling berhak menguasai bumi. Namun Islam mengingatkan bahwa bumi ini hanyalah amanah, dan ketika amanah itu dikhianati, maka kerusakan akan menyebar. Ya'juj dan Ma'juj adalah puncak dari pengkhianatan amanah tersebut, sebuah peringatan terakhir sebelum dunia mencapai akhirnya. Dengan memahami hal ini, menjadi jelas bahwa mengaitkan Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa Rusia atau bangsa Slav lebih banyak mengalihkan perhatian dari pesan inti. Melanjutkan alur narasi ini, semakin jelas bahwa kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam tidak pernah dimaksudkan sebagai teka-teki etnis atau teka-teki geopolitik. Ia adalah kisah tentang puncak perjalanan manusia di dunia ketika kekuatan lahiriah mencapai titik tertinggi, tetapi kekuatan batin justru berada pada titik terendah. Pada fase inilah Allah memperlihatkan bahwa kemajuan tanpa petunjuk ilahi tidak akan membawa keselamatan, melainkan kehancuran yang menyeluruh. Dalam banyak penjelasan ulama, ditekankan bahwa kerusakan yang dilakukan Ya'juj dan Ma'juj bukan sekedar perusakan fisik seperti menghancurkan bangunan atau membunuh manusia, tetapi juga perusakan terhadap keseimbangan kehidupan. Mereka digambarkan menghabiskan sumber daya, menguras air, dan membuat bumi seolah tidak lagi mampu menopang kehidupan secara normal. Gambaran ini sangat dalam maknanya, karena menunjukkan bahwa di akhir zaman, manusia sendiri menjadi ancaman terbesar bagi keberlangsungan hidup manusia lainnya. Jika gambaran ini dibandingkan dengan sejarah bangsa-bangsa di dunia, termasuk Rusia dan bangsa Slav, maka terlihat perbedaan yang sangat jelas. Bangsa-bangsa tersebut, sebagaimana bangsa lain di dunia, mengalami pasang surut peradaban, masa damai dan masa perang, masa kejayaan, dan masa kemunduran. Semua itu merupakan bagian dari sunatullah dalam sejarah manusia. Tidak ada satupun dari dinamika tersebut yang secara pasti dan utuh mencerminkan gambaran Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana dijelaskan dalam nas Islam. Dalam perspektif iman, Ya'juj dan Ma'juj adalah ujian global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Nabi Isa, yang pada saat itu berada di bumi dan memimpin kaum beriman, tidak diperintahkan untuk melawan mereka secara langsung. Ini menunjukkan bahwa skala ancaman Ya'juj dan Ma'juj berada di luar kemampuan normal manusia, sekuat apapun mereka. Ketika ancaman itu datang, solusi yang Allah berikan bukanlah kekuatan militer, melainkan doa dan ketergantungan penuh kepada Allah. Hal ini kembali menegaskan
bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa disamakan dengan bangsa-bangsa yang eksistensinya dapat dihadapi, dinegosiasikan, atau dikalahkan melalui proses sejarah biasa. Bangsa Rusia dan bangsa Slav, seperti bangsa-bangsa lainnya, adalah bagian dari tatanan dunia yang masih berjalan dalam hukum sebab akibat yang normal. Mereka bisa kuat hari ini dan lemah esok hari, bisa menang dalam satu fase dan kalah di fase lain. Sementara Ya'juj dan Ma'juj adalah bagian dari ketetapan akhir yang langsung berada di bawah kehendak Allah tanpa perantara proses sejarah yang panjang. Di sisi lain, ketertarikan manusia untuk terus mengaitkan Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa tertentu menunjukkan satu hal yang sangat manusiawi, yaitu kebutuhan untuk memberi bentuk konkret pada sesuatu yang goib. Manusia cenderung merasa lebih tenang ketika sesuatu yang menakutkan memiliki wajah, nama, dan lokasi yang jelas. Namun Islam justru mengajarkan kebalikannya dalam perkara goib, yaitu menerima keterbatasan pengetahuan manusia dan tidak memaksakan penafsiran di luar batas wahyu. Para ulama mengingatkan bahwa terlalu sibuk membicarakan siapa Ya'juj dan Ma'juj dapat membuat seseorang lalai dari kewajiban utamanya sebagai hamba Allah. Ketika perhatian terfokus pada spekulasi, energi spiritual justru terkuras untuk hal yang tidak menghasilkan amal. Padahal, tujuan utama dari berita tentang akhir zaman adalah agar manusia memperbaiki diri, bukan agar mereka menjadi ahli teori tentang masa depan. Dalam konteks inilah, pembahasan tentang Rusia atau bangsa Slav seharusnya ditempatkan secara proporsional. Mereka adalah bangsa-bangsa yang memiliki sejarah, budaya, dan dinamika sosial politik sendiri. Mengaitkan mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj tanpa dasar yang kuat bukan hanya keliru secara ilmiah dan keagamaan, tetapi juga berpotensi menumbuhkan prasangka dan kebencian yang tidak dibenarkan dalam Islam. Islam sangat tegas dalam melarang kezaliman, termasuk kezaliman dalam bentuk penilaian dan tuduhan tanpa ilmu. Lebih jauh lagi, jika seseorang mencermati Al-Quran secara mendalam, akan terlihat bahwa fokus utama wahyu bukanlah pada identitas pelaku kerusakan, tetapi pada sebab kerusakan itu sendiri. Kerusakan muncul ketika manusia melampaui batas, menolak kebenaran, dan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Dalam konteks ini, setiap manusia berpotensi menjadi bagian dari kerusakan, sekecil apapun perannya, jika ia tidak menjaga dirinya dengan iman dan akhlak. Oleh karena itu, kisah Ya'juj dan Ma'juj seharusnya dibaca sebagai cermin besar bagi umat manusia. Ia mengajak manusia untuk bertanya, apakah peradaban hari ini sedang bergerak menuju keseimbangan atau justru menuju kehancuran? Apakah ilmu dan teknologi digunakan untuk menjaga kehidupan atau untuk mempercepat kerusakan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang jauh lebih penting daripada menebak identitas Ya'juj dan Ma'juj dalam peta dunia modern. Narasi Islam tentang akhir zaman selalu diakhiri dengan satu pesan yang konsisten, yaitu bahwa keselamatan hanya milik orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak ada bangsa yang otomatis selamat karena identitasnya, dan tidak ada bangsa yang otomatis celaka karena asal-usulnya. Semua kembali kepada sikap manusia terhadap kebenaran dan keadilan. Dengan prinsip ini, Islam membebaskan manusia dari ketakutan berlebihan terhadap sesama manusia dan mengarahkannya untuk takut hanya kepada Allah. Dengan demikian, semakin panjang dan dalam pembahasan ini dilanjutkan, semakin kuat kesimpulan yang muncul bahwa pengaitan Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa Rusia atau bangsa Slav tidak memiliki landasan yang kokoh dalam ajaran Islam. Ia lebih merupakan refleksi kecemasan manusia modern yang hidup di tengah dunia yang tidak stabil. Islam hadir bukan untuk memperbesar kecemasan itu, tetapi untuk menenangkannya dengan iman, ilmu, dan sikap adil. Narasi ini masih dapat terus dikembangkan karena setiap lapisan kisah Ya'juj dan Ma'juj selalu membuka lapisan hikmah yang baru. Namun arah utamanya tetap satu, yaitu mengembalikan fokus manusia kepada Allah, bukan kepada spekulasi. Ketika fokus ini terjaga,
maka kisah Ya'juj dan Ma'juj akan berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai peringatan, bukan sebagai sumber ketakutan. Melanjutkan rangkaian narasi ini, semakin tampak bahwa kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam sesungguhnya berbicara tentang fase terakhir perjalanan manusia di bumi, ketika batas antara kemampuan dan kesombongan menjadi sangat tipis. Pada titik inilah, manusia tidak lagi melihat kekuatan sebagai amanah, melainkan sebagai hak mutlak. Dalam kondisi seperti itu, kerusakan tidak lagi dianggap sebagai kesalahan, tetapi sebagai harga yang wajar demi kepentingan dan dominasi. Gambaran inilah yang membuat kisah Ya'juj dan Ma'juj selalu relevan di setiap zaman, tanpa harus dikunci pada satu bangsa atau wilayah tertentu. Para ulama menjelaskan bahwa ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, dunia berada dalam keadaan yang sangat rapuh secara moral. Manusia telah terbiasa melihat kezaliman, kerusakan, dan penindasan sebagai hal biasa. Hati menjadi keras, empati menipis, dan ukuran kebenaran tidak lagi ditentukan oleh wahyu, melainkan oleh kekuatan dan kepentingan. Dalam suasana seperti inilah, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj menjadi puncak dari kerusakan yang telah lama disemai oleh manusia sendiri. Jika sudut pandang ini digunakan, maka pertanyaan tentang apakah bangsa Rusia atau bangsa Slav adalah Ya'juj dan Ma'juj menjadi kurang relevan, sebab fokus utama Islam bukan pada siapa pelaku kerusakan itu secara nama dan identitas, melainkan pada pola kerusakan itu sendiri. Pola tersebut bisa muncul di bangsa manapun, pada masa apapun, ketika manusia melupakan batas dan nilai ilahi. Dengan kata lain, Islam tidak mengajarkan untuk menunjuk jari keluar, tetapi mengajak manusia untuk bercermin ke dalam. Dalam sejarah panjang umat manusia, selalu ada bangsa yang merasa dirinya paling kuat dan paling berhak menentukan arah dunia. Kekuasaan semacam ini seringkali dibungkus dengan dalih keamanan, kemajuan, atau peradaban. Namun Al-Quran berulang kali mengingatkan bahwa kekuatan yang tidak dibarengi keadilan pada akhirnya akan menjadi sebab kehancuran. Kisah Ya'juj dan Ma'juj adalah klimaks dari peringatan tersebut, sebuah gambaran ekstrim tentang apa yang terjadi ketika kekuatan dilepaskan dari nilai ketuhanan. Oleh karena itu, banyak ulama menegaskan bahwa usaha mengidentifikasi Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa-bangsa modern seringkali lebih mencerminkan ketakutan dan kecemasan zaman, bukan pemahaman agama yang mendalam. Di era modern, ketika dunia terasa semakin kecil namun konflik semakin besar, manusia cenderung mencari simbol ancaman global. Bangsa-bangsa besar dengan wilayah luas dan pengaruh kuat pun menjadi sasaran proyeksi ketakutan tersebut. Namun Islam mengajarkan agar rasa takut itu diarahkan kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Lebih jauh lagi, jika dicermati dengan jujur, dunia modern justru menunjukkan bahwa kerusakan seringkali bersifat sistemik dan lintas bangsa. Eksploitasi alam, ketimpangan ekonomi, peperangan, dan kerusakan moral tidak bisa disematkan pada satu bangsa saja. Semua bangsa, besar atau kecil, kuat atau lemah, memiliki potensi untuk terlibat di dalamnya. Dalam konteks ini, Ya'juj dan Ma'juj dapat dipahami sebagai simbol akumulasi kerusakan global yang melibatkan banyak pihak, bukan identitas tunggal yang bisa ditunjuk dengan mudah. Para ulama juga mengingatkan bahwa salah satu hikmah Allah tidak menjelaskan detail identitas Ya'juj dan Ma'juj adalah agar manusia tidak terjebak dalam rasa aman palsu. Jika identitas mereka disebutkan secara jelas, bisa jadi manusia merasa aman selama merasa tidak termasuk di dalamnya. Padahal, pesan Al-Quran jauh lebih dalam, yaitu bahwa setiap manusia harus waspada terhadap potensi kerusakan dalam dirinya sendiri. Dengan cara ini, kisah Ya'juj dan Ma'juj menjadi sarana muhasabah, bukan sekedar cerita tentang orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, pesan ini seharusnya mendorong manusia untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan, ilmu, dan teknologi. Dunia modern telah memberikan manusia kemampuan yang luar biasa, kemampuan yang pada masa lalu hanya bisa dibayangkan. Namun tanpa kendali moral,
kemampuan tersebut bisa berubah menjadi alat perusakan yang masif. Disinilah kisah Ya'juj dan Ma'juj menjadi sangat aktual, karena ia berbicara tentang konsekuensi dari kekuatan yang tidak dikendalikan oleh iman. Dengan pemahaman ini, diskusi tentang Rusia atau bangsa Slav seharusnya bergeser dari pertanyaan identitas menuju refleksi yang lebih luas. Bukan tentang apakah mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj, tetapi tentang bagaimana manusia, termasuk umat Islam sendiri, agar tidak meniru sifat-sifat kerusakan yang digambarkan dalam kisah tersebut. Setiap bentuk kezaliman, keserakahan, dan perusakan, sekecil apapun, adalah langkah kecil menuju pola kerusakan besar yang diperingatkan oleh Allah. Pada akhirnya, kisah Ya'juj dan Ma'juj mengajarkan bahwa akhir zaman bukanlah sekedar peristiwa kosmik yang datang tiba-tiba, tetapi hasil dari proses panjang perilaku manusia.